Saja Bapak Ibu, hari ini kita kedatangan materi yang luar biasa dari ranting 1 dari Matana, Ibu Anjani SPD itu Pak, SPD atau ya. Jadi untuk mengefisienkan waktu, kita akan mendengarkan materi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Ibu Ketua Ranting 1 PGRI Matana. Pada kesempatan kali ini sebenarnya saya hanya ingin berbagi praktik baik terkait modal media pembelajaran yang telah saya buat pada keikutsertaan Pembatik 2024. Jadi di tahap keempat ini kami memiliki tugas untuk berbagi praktik baik terhadap model media pembelajaran yang telah kami kreasikan di level 3. Jadi berbagi praktik baik saya di sini mengenai inovasi pembelajaran digital melalui media pembelajaran interaktif atau biasa juga disebut dengan MPI. Nah, mungkin sudah kenal, tapi saya memperkenalkan diri kembali. Saya adalah guru bahasa Indonesia di PTDS Negeri Matana. Alhamdulillah kemarin masuk grup penggerak angkatan 7, kemudian pengajar praktik di Kabupaten Kalimantan dan fasilitator anti perundungan dari DPK. Bapak Ibu bisa melihat akun sosial media saya di channel YouTube saya atau media sosial di Instagram dan di Facebook saya. Baik, mungkin itu ya perkenalan singkat dari saya. Nah, pemanfaatan MPI dalam proses pembelajaran. Jadi ada beberapa situasi, ini mungkin sama kondisinya dengan sekolah kita dan sama-sama di wilayah yang sama. Peserta didik kita ini kan memiliki keberagaman dari belajar, jadi mereka dalam dengan tidak umumnya. Kemudian berikutnya minat belajar peserta didik yang rendah. Sebenarnya bukan minat belajar peserta didik yang rendah. Dari apa yang saya baca di lingkungan sekolah, mungkin anak-anak bahkan tidak tahu bagaimana cara belajar. Kemudian yang ketiga, akses materi belajar itu sangat kurang. Kami siswa kami sangat terbatas. Kemudian kita tidak punya perpustakaan yang memadai untuk memberikan materi yang cukup untuk peserta didik. Kemudian saya dapatkan juga bahwa pemanfaatan gawai atau handphone anak-anak ini hanya berfokus di sosial media. Jadi anak-anak itu bermain TikTok, bermain Instagram, di sosial medianya saja. Semua punya HP, malah mayoritas mungkin HP-nya lebih canggih daripada HP kita guru-gurunya. Tapi mereka hanya tahu memanfaatkannya untuk sosial media, video-video di TikTok dan sebagainya. Kemudian akses jaringan internet yang cukup memadai. Saya di sini menggarisbawahi cukup memadai karena belum dibilang sangat memadai juga belum. Kadang baik jaringannya, kadang juga tidak. Kemudian karena saya guru bahasa Indonesia, khusus di pembelajaran bahasa Indonesia itu kita identik dengan teks. Jadi butuh panjang sekali untuk memaparkan materinya. Nah, tantangan yang kita hadapi kayak ini, kita harus sebagai pendidik kita harus mampu mewadahi keberagaman gaya belajar
Semuanya dilengkapi dengan alat pengontrol. Jadi ada tombol-tombol navigasi yang akan digunakan. Nah, terakhir multimedia pembelajaran interaktif. Nah, kita tidak bisa memungkiri Bapak Ibu bahwa teknologi semakin pesat dan saat ini yang menjadi tren di MPI itu ada game edukasi. Jadi ada game. Memanfaatkan internet gamenya tapi dikaitkan dengan proses pembelajaran yang dilaksanakan. Kemudian ada virtual reality, biasanya itu untuk pembelajaran sains yang menampilkan gambar-gambar 3D. Kemudian augmented reality menghadirkan dunia nyata dalam bentuk digital. Dan yang terakhir modul interaktif digital. Ini yang mungkin saya akan jelaskan nanti. Nah, dalam pembuatan MPI ada beberapa unsur yang harus ada, komponen yang harus ada. Kita tujuh ini, judul, sasaran itu siswanya, kelas berapa, pasti apa, ini selesai berapa. Kemudian tujuan pembelajaran. Tujuan ini diambil dari pengembangan perangkat pembelajaran yang Bapak Ibu laksanakan. Kemudian ada yang materinya, tes, kreator ini data Bapak Ibu. Data Bapak Ibu sekalian mengembangkan MPI. Kemudian referensi sumber belajar pembuatan MPI. Nah, ini tahapannya mulai dari praproduksi, produksi, dan pasca produksi. Praproduksi ada 3 tahapan. Kita menentukan sasaran, menentukan topik atau materi, dan menentukan medianya. Jadi media MPI ini sebenarnya bisa menggunakan platform apapun, banyak ya, bisa Canva, bisa Google Site, bisa Word, media lainnya yang begitu juga bisa. Tapi pada praktik baik yang saya lakukan ini saya berfokus pada Canva dan Canva. Kemudian membuat MPI di Canva, tentunya kita menyiapkan desain baru di Canva, tapi bisa juga pakai metode ATM, ambil tiru dan modifikasi. Jadi banyak template di Canva yang bisa kita modifikasi untuk pembuatannya. Nah, di MPI ini harus ada media-media pendukung kayak foto, diagram, video, simulasi, ilustrasi, dan animasi. Selanjutnya pasca produksi, sebelum digunakan umum kepada peserta didik, lakukan uji coba pemanfaatannya, kemudian proses pengungkapan dari komponen-komponen MPI. Yang menjadi perhatian kita adalah tata letak, tipografi, navigasi, dan pemilihan warna dalam penyusunan MPI. Nah, ini hal-hal yang harus diperhatikan. Pilihlah judul yang menarik, kreatif, dan mudah diingat. Kemudian singkat, jelas, lengkap, menggunakan bahasa yang komunikatif. Kemudian utamakan bahasa visual seperti menggunakan ilustrasi, foto, video, atau animasi, dan menyertakan contoh. Karena MPI ini anak-anak bisa gunakan baik di luar jam pelajaran maupun di rumahnya, jadi bisa diakses dimanapun, sehingga harus sudah jelas di dalam baik materinya, contohnya, dan apa yang dikerjakan. Kemudian tips pendukung untuk membuat MPI, gunakan media pendukung yang sesuai dengan materi, tepat sasaran pengguna. Ini tidak melanggar haki ya. Kemudian sertakan referensi dalam setiap penggunaan media yang ada. Jadi ini halaman awal, kemudian saya membuat tombol navigasi untuk masuk ke halaman berikutnya. Nah, ini judul yang saya buat ya, menyampaikan kritik dengan logis dan kritis. Selanjutnya, jadi tombol-tombol yang digunakan di situ semua berfungsi. Jadi saya menggunakan penggunaan, kuis, pembelajaran, referensi, materi, dan topik pembuka. Karena ini akan dimanfaatkan anak-anak bisa di rumahnya, jadi kita menggunakan petunjuk supaya anak-anak bisa membaca secara
bisa menyalin link untuk masuk ke dalamnya. Ini untuk anak-anak menentukan tugas, ada nama, terus mereka untuk tugas pakai Google Drive yang diberikan anak-anak. Ini diberikan petunjuk, kemudian anak-anak diberikan tugas di link. Ada harapan ini semua bisa dimanfaatkan. Jadi ini untuk harapan selanjutnya. Kita bisa juga mencetakkan gambar di dalam buku. Jadi kalau materi saya tentang gambar karikatur tes anekdotik dimasukkan boleh. Ada juga video